Kabar miring tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang punya banyak istri serta kekasih, tentu banyak orang sudah maklum. Namun, tidak banyak media yang memberitakan tentang keberadaan salah satu istrinya yang berasal dari Filipina. Namanya Amelia de la Rama, perempuan cantik yang juga dikenal sebagai aktris terkenal di Filipina. Perjumpaan Soekarno dengan Amelia terjadi saat Soekarno berkunjung ke Manila 8 Januari 1964. Ketika itu, Soekarno sedang ada pertemuan Mapilindo atau pertemuan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang membahas sengketa batas ketiga negara. Di sela-sela pertemuan, Soekarno datang ke sebuah pesta. Disitulah ia bertemu Amelia. Keduanya lalu akrab. Kisah percintaan ini rupanya tercium oleh kalangan wartawan Filipina saat itu. Salah satunya wartawan yang mencatat adalah Jose Maria Sison. Dalam bukunya, Sison menulis, dirinya pernah dituduh membantu Soekarno membelikan rumah mewah di Forbes Park sebagai hadiah untuk kekasihnya Amelia. Hubungan itu terekam juga dalam dokumen bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertanggal 29 Juli 1964. Dokumen itu sebenarnya tentang hak konsesi kayu, hutan, serta peternakan. Namun ada nama Amelia yang disebut-sebut sebagai kekasih Soekarno. Dokumen itu bahkan juga menyebut Soekarno membelikan rumah di Forbes Park seharga 400.000 peso untuk Amelia. Forbes Park adalah kawasan perumahan mewah di Manila dan jadi tempat tinggal kaum elit. Amelia sendiri awalnya adalah gadis biasa, lahir dari sebuah keluarga konservatif di Bulacan, Filipina, tahun 1927. Nama aslinya adalah Amelia Amante. Saat usia 15 tahun, dia sudah pergi dari rumah untuk menikah dan punya anak. Namun saat usianya 20 tahun, suaminya meninggal. Sejak itu, Amelia hidup mandiri untuk merawat anak bahkan ibunya. Berkat bakat dan kecantikannya, Amelia kemudian bisa terjun ke dunia film. Dia mendapat peran di beberapa film. Salah satu film yang terkenal berjudul The Steel Claw tahun 1961. Amelia berakting bersama Robert Montgomery, aktor terkenal Hollywood. Amelia kemudian sempat menikah lagi dengan seorang pengacara yang menjadi konsul di Hong Kong. Suami keduanya ini berasal dari keluarga yang berpengaruh dalam politik dan bisnis di Filipina. Dari suaminya itu, Amelia mengambil nama keluarga de la Rama. Namun perkawinan itu akhirnya bubar juga. Sejak mengenal kalangan elit, Amelia menjadi sosialita dan sering menghadiri pesta. Salah satunya pesta yang mempertemukannya dengan Soekarno. Amelia mengaku tahun-tahun bersama Soekarno terasa menyenangkan. Tidak ada kesenangan bersama lelaki lain yang bisa menggantikannya. Soekarno bahkan pernah mengajaknya pergi ke beberapa negara, termasuk berkunjung ke Istana Tapak Siring di Bali. Kepada harian Hong Kong Standard, Amelia mengaku dinikahi Soekarno diam-diam pada tahun 1964 di Masjid Istana Merdeka. Pengakuan ini baru bocor ke media pada 1979 atau 15 tahun setelahnya. Amelia sendiri yang tidak mau pernikahannya diekspos.
sebab ia tidak ingin bernasib seperti Dewi Soekarno yang jadi sorotan setelah diperistri Soekarno. Ada suatu kebetulan menarik, yakni pada tahun 1964, Presiden Filipina Diosdado Macapagal juga mengunjungi Indonesia. Rombongan itu pergi antara lain ke Bogor, Bandung, Jogja, dan Bali. Apakah Amelia juga ikut bersama rombongan Macapagal? Tidak ada yang tahu pasti. Menurut Amelia, Soekarno adalah lelaki yang bisa memberi pengertian, cinta, dan kelembutan. Soekarno begitu mudah berkawan dan begitu sopan. Soekarno juga memberikan panggilan sayang untuknya, yakni Sampaguita, artinya bunga melati, yang juga bunga nasional Filipina. Saat Soekarno wafat pada 21 Juni 1970, Amelia tidak ada di sisi Soekarno. Namun, kepada media, Amelia berjanji akan berkunjung ke kuburannya dengan menaburkan bunga Sampaguita atau bunga melati. 6 bulan setelah Soekarno wafat, Amelia menikah dengan James Willard Braley, ajudan Presiden Dwight David Eisenhower. Setelah pernikahannya yang keempat itu, Amelia tidak terekspos lagi.